Oke, kita lanjutkan ya. Tadi habis baterai. Nah, ini teman-teman, selanjutnya setelah sukses kita mendaftarkan akun ya, berhasil, kita baru punya akun untuk login ke website OSS-nya ya. Untuk proses NIB-nya, proses perizinan berusahanya kita belum memasukkan data-data. Nah, kemudian kita setelah sukses mendaftarkan akun, baru kita untuk masuk ini memulai proses perizinan berusaha. Nah, untuk sebelum memulainya, sebaiknya teman-teman siapkan dulu juga dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat nanti inputnya, seperti ini ke teman-teman ya. Saya buka dulu. Saya buka. Nah, ini. Nah, ini teman-teman ya. Saya sudah siapkan, jadi siapkan data ini, data perusahaan atau BUMDes-nya, pemegang saham atau pemilik modal. Nih, ini direktur atau pemerintah desa atau penasihat seperti itu ya. Nah, ini kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, ini soalnya nanti di entry ya, termasuk tenaga kerja asing kalau ada ya. Nilai investasi, kemudian jasa ya dari usaha, unit usaha sesuai KBLI itu apa begitu teman-teman ya. Kemudian nah ini bidang usaha sesuai dengan 5 digit klasifikasi BKU lapangan usaha atau KBLI. Nah, nanti ada ART-nya juga yang tadi sudah disiapkan ya. Anggaran dasar juga disiapkan untuk mengentry jenis atau klasifikasi baku usahanya. Kemudian nanti ada checklist yang harus teman-teman kalau sudah selesai diantri semua berarti sudah oke, bisa dilanjutkan untuk proses berikutnya. Nah, ini ya. Baru nanti kita dapat NIB dan dokumen pendaftaran lainnya setelah proses persetujuan ya. Nah, sebelum ada persetujuan kita masih bisa untuk mengubahnya nih teman-teman ya. Mengubah mulai menu perubahan data pada OSS sepanjang data yang sudah kita entry tadi yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan ya. Nah, inilah bisa disiapkan. Perubahan data ini dapat dilakukan setelah langkah-langkah sistem registrasi pada OSS selesai. Oke, saya tidak akan langsung entry kayak tadi ya, karena panjang dan lama. Ini aja ya, video kan udah hampir 7 menit, 8 menit ya. Saya perlihatkan aja slide nih, nanti bisa teman-teman unduh slide-nya. Nah, ini teman-teman ya, setelah selesai masuk. Nah, ini kan seperti ini, tinggal kita, nah ini mulai ya. Jadi tinggal klik mulai, nanti sampai selesai, dan itu langsung login. Nah, ini data badan usaha dilengkapi, bukan Pak. Oke, dilengkapi, nanti banyak ini ya. Banyak ini tuh. Kemudian modal usaha, tuh tadi kan badan usahanya modal usaha. Kemudian data dasar pembentukan badan usaha, nah ini klik tambah badan usaha, nanti akan muncul kayak gini. Dasar pembentukan badan usaha, nama notaris, alamat notaris. Nah, ini disesuaikan dengan yang di itu ya, di anggaran dasar saja kita lihatnya. Gitu ya. Kemudian data pengurus dan pemegang saham, nah ini apakah Pemdes atau langsung direktur atau direksi. Ya, kalau saya tadi entry sih direktur aja ya, nggak apa-apa. Nama perusahaan, pengurus pemegang saham, apa gitu ya, sesuai dengan nama BUMDesnya. Tujuan, nah ini untuk mengisi KBLI-nya. Nah, perdagangan besar, sesuai yang ada dalam anggaran dasar. Tujuannya, KBLI-nya berapa. Sampai disimpan kayak gini. Kemudian ditambah lagi kalau banyak bidang usahanya sesuai yang ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita masukkan semua. Setelah selesai, nah ini tuh lengkapi jenis bidang usaha KBLI, ini salah ketik ya, KBLI ya. Kemudian, nah ini ada checklist kayak begini, tinggal selanjutnya. Setelah klik simpan,
Nah, nanti akan seperti ini. Ini juga nanti dipilih apakah Anda memiliki NPWP berbeda. Nah, ini saya pilih tidak. Ini tinggal pilih-pilih aja ya. Data produk jasa, nah ini yang saya tadi sesuai dengan jenis usahanya, ini jasanya apa begitu ya. Nanti akan lebih mengerti pada saat dipraktekkan aja ya teman-teman ya. Kalau tidak ini mungkin pusing. Jenis produknya apa? Nah, ini tinggal pilih-pilih aja sebetulnya. Nanti muncul ini hijau lagi kalau sudah diisi. Nah, klik selesai, simpan. Nah, tinggal menunggu ya, menunggu persetujuan. Seperti itu teman-teman ya. Silakan untuk dicoba. Nah, teman-teman, saya akan perlihatkan proses yang sudah proses. Nah, ini misalkan saya akan masuk yang lagi proses menunggu persetujuan ya. Pemujanan. Kemudian kita masuk, nah seperti ini ya. Nah, ini kan yang sudah tadi di input teman-teman sesuai KBLI itu. Bidang usahanya, lokasi usaha. Nah, ini yang disiapkan ya. Lokasi usaha kan tiap bidang usaha mungkin beda-beda. Ada yang misalkan pertanian, peternakan, gimana begitu ya. Jumlah tenaga kerja nih. Bangunan gedung, bangun atau tidak, mesin peralatan, kalau ada berapa nilainya. Jadi makanya laporan keuangannya mesti teman-teman ada ya, enak itu tinggal ngisi-ngisi aja. Kayak gini teman-teman, ini masih menunggu persetujuan. Ini ada aktivasi impor, kan tidak ada, pilih tidak. Nah, ini tinggal checklist seperti ini selanjutnya. Jadi bisa diubah teman-teman ya kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan. Nah, kayak gini. Nah, ini proses menunggu perizinan berusaha, masih proses. Kita bisa di entry, di print ini. Nah, ini ya, ini juga ada. Nah, ini menjaga keselamatan, kita setuju ya. Ini prosesnya, ini juga sama. Ini kayak gini ya. Terbitkan perizinan berusaha. Nah, jadi deh. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini teman-teman semuanya yang sudah tadi NIB-nya kita proses ya, yang 47611 ini untuk kegiatan usaha, kodenya ini otomatis dari sana. Ini pernyataan mandiri K3L-nya otomatis, jadi pernyataan mandiri kesediaan memenuhi kewajiban ini tinggal cetak aja teman-teman ya. Contoh seperti ini. Ini baru satu jenis bidang usaha ya teman-teman ya. Baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan ini teman-teman ya. Nah, ini Badan Hukum selain PT Perhubungan, 4769 perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar. Ini untuk ATK ya. Kayak gitu teman-teman ya. Sudah kan? Sekarang kita lanjut proses untuk yang nah ini 740 kegiatan usahanya apa, ini ada di anggaran dasar ya. Kita klik proses perizinan berusahanya. Kita centang-centang lagi pernyataan mandirinya, kemudian ini kesediaan memenuhi kewajiban. Ini bisa dibaca-baca ya teman-teman. Kemudian pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang. Nah, ini 5 miliar rupiah. Skala usaha kami adalah usaha mikro kecil sesuai dengan nilai isian total modal usaha yang tidak lebih dari. Nah, itu yang tadi ya teman-teman ya. Kemudian ini surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Kita centang dan klik lanjut. Dengan ini menyatakan bahwa data dan pesan saya adalah benar. Seperti itu ya teman-teman, ini masih draft. Kalau sudah diisi kayak gini, ini terbitkan perizinan berusaha. 1, 2, ini yang ketiga. Sampai selesai ya teman-teman semua. Kalau ada 10 berarti ada 10, ada 20 berarti 20. Oke ya, selanjutnya saya akan pause sampai selesai ya. Nah, sudah selesai ini 4 KBLI-nya. Sudah semuanya dibuat. Baik itu untuk, nah ini pernyataan untuk mandiri, pernyataan kesediaan untuk kewajiban, pernyataan usaha mikro yang di bawah 5 miliar, surat kesekomunan pengelolaan dan untuk yang lingkungan hidup. Nah itu ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung cetak NIB-nya. Tadi waktu saya cetak pertama kan masih 1 ya yang di persetujuan untuk NIB. Nah, ini udah semuanya. Lampirannya jadi nanti akan banyak. Nah ini NIB-nya, surat perizinan berusaha risiko. Nah ini KBLI, kode KBLI sesuai anggaran dasar yang ada di kita itu ya teman-teman. Nah ada 4 sesuai dengan anggaran dasar yang bisa. Sebetulnya di anggaran dasarnya ini banyak, tapi ada yang memerlukan modal besar jadi nggak bisa. Seperti tadi ada perusahaan penyewaan apa ya di anggaran dasar. Coba saya buka ya. Anggaran dasarnya di mana? SK Perdes ini nih. Nah, untuk koperasi simpan pinjam sewa guna usaha ini nggak bisa ini. Ini jasa koneksi internet. Karena modalnya lebih dari sekian miliar. Otomatis muncul begitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Silakan, selamat untuk mencoba ya. Nah, ini sudah jadi dan akan saya simpan. Scoring NIB. Oke, selesai. Tutup. Kalau mau teman-teman cetak ini satu-satu per KBLI, ininya boleh silahkan aja ya. NIB terbit nih statusnya. Oke, seperti itu teman-teman, silahkan. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.